Hai teman-teman semua, kembali lagi di dunia Japanese ID. Pada video kali ini, saya akan membahas soal-soal seputar seleksi P3K atau PPPK, yang mana P3 ini akan dikhususkan untuk 1 juta formasi guru di tahun 2021. Ini merupakan kabar yang sangat baik untuk guru-guru honor. Jadi, jangan lewatkan kesempatan emas ini, mulai perbanyak membahas soal-soal yang sudah pernah diujikan. Oke, jadi berdasarkan Permen Pan RB nomor 2 tahun 2019, seleksi P3K atau PPPK terdiri atas 2 tahap, yaitu seleksi administratif dan seleksi kompetensi. Pada seleksi administratif dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamar. Lalu pada seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud huruf B dilakukan untuk menilai kesesuaian kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosio-kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan. Kompetensi-kompetensi inilah yang akan kita bahas pada video kali ini. Oke, jadi berdasarkan Permen Pan RB nomor 2 tahun 2019, kompetensi manajerial adalah pengetahuan atau keterampilan dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan atau mengelola unit organisasi. Jadi, pada kompetensi manajerial, ini sama halnya dengan tes karakteristik kepribadian dalam tes SKD CPNS. Lalu, kompetensi teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Pada kompetensi sosial kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan. Oke, itu dia kemampuan-kemampuan atau kompetensi yang akan diujikan nanti pada seleksi P3K di tahun 2021. Teman-teman harus bisa menguasai ketiga bidang kompetensi tersebut. Pada video ini, saya sudah membuat contoh-contoh soal untuk ketiga kompetensi ini. Mari kita lihat bagaimana dan apa saja contoh soal dari kompetensi-kompetensi ini. Oke, jadi dalam menonton video ini atau mengikuti video ini, ada beberapa hal yang harus teman-teman ketahui, yaitu yang pertama, jumlah soal dalam video ini ada 35 soal yang sudah saya rangkum dari berbagai topik, dari topik-topik yang tadi, yaitu manajerial, teknis, dan sosial kultural. Lalu, saya akan bacakan soal beserta opsi secara lengkap. Yang ketiga, saya akan beri jeda 3 detik setelah saya selesai membacakan soal agar teman-teman dapat menjawab terlebih dahulu soalnya. Jika teman-teman butuh waktu lebih banyak, silahkan video di pause. Lalu, untuk teman-teman yang ingin menghitung skor, silahkan dicatat jumlah soal dan yang benar. Setiap poin yang benar dikalikan 5 poin. Oke, yang perlu diperhatikan, jika video terlalu cepat atau lambat, teman-teman bisa menggunakan fitur mempercepat atau memperlambat video ini di fitur pengaturan daripada YouTube. Oke, langsung saja kita ke soal nomor 1 dari contoh soal dari soal P3K. Oke, kita masuk ke soal nomor 1 pada bagian kemampuan manajerial. Nomor 1. Bagaimana Anda membagi tugas kepada rekan dan bawahan Anda? A. Saya membaginya sesuai dengan kepribadian dan sifat. B. Saya membaginya sesuai dengan minat dan keinginan. C. Saya membaginya sesuai dengan keahlian dan keterampilan. D. Saya membaginya sesuai minat dan kemampuan. E. Saya membaginya sesuai dengan bakat. Jawaban yang paling tepat adalah C. Saya membaginya sesuai dengan keahlian dan keterampilan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Apakah Anda sebagai seorang pemimpin mendelegasikan tugas kepada staf Anda? A. Saya mendelegasikan semua tugas kepada semua staf dan saya sebagai pengontrol dan pengawas. B. Saya mendelegasikan sebagian tugas kepada staf dan sebagian kepada saya. C. Saya mendelegasikan tugas biasa kepada staf dan tugas penting untuk saya.
B. Saya mendelegasikan sebagian kecil tugas kepada staf. E. Saya mendelegasikan sebagian besar tugas kepada staf. Jawaban yang paling tepat adalah ya, A. Saya mendelegasikan semua tugas kepada semua staf dan saya sebagai pengontrol dan pengawas. Itulah fungsi daripada pemimpin, yaitu pengontrolan dan pengawasan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Seberapa sering Anda berusaha dengan aktif untuk mencegah gangguan tamu, rapat, telepon yang biasanya selalu mengacaukan hari kerja Anda? A. Saya tidak merasa terganggu dengan itu. B. Saya selalu menyortir seberapa penting hal tersebut terlebih dahulu. C. Saya selalu menolak dan menjauhi hal-hal tersebut agar pekerjaan selesai dengan baik. D. Tergantung situasi apakah dipenuhi atau tidak. E. Saya merasa terganggu dengan hal itu. Jawaban yang paling tepat adalah ya, B. Saya selalu menyortir seberapa penting hal tersebut terlebih dahulu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Seberapa pentingkah kekompakan tim bagi Anda? A. Tidak terlalu penting karena yang terpenting adalah target tercapai. B. Penting tapi bukan yang utama. C. Biasa saja karena kita di dunia profesional tidak begitu perlu kedekatan. D. Cukup penting karena merupakan dorongan untuk mencapai tujuan. E. Penting tapi yang utama adalah target. Jawaban yang paling tepat adalah iya, E. Penting tapi yang utama adalah target. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Bagaimana pendapat Anda tentang masalah yang sedang dihadapi tim? A. Saya menganggap masalah tim adalah masalah saya juga, sehingga saya akan menyelesaikannya. B. Ketua tim adalah penanggung jawab terbesar masalah tersebut. C. Orang yang membuat masalah itu adalah penanggung jawab terbesar. D. Masalah tim adalah masalah bersama yang harus diselesaikan oleh tim. E. Masalah tim adalah masalah bersama yang harus diselesaikan oleh ketua tim. Jawaban yang paling tepat adalah ya, D. Masalah tim adalah masalah bersama yang harus diselesaikan oleh tim. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Bagaimana Anda merespon target pencapaian rekan kerja Anda? A. Saya mudah melakukan apresiasi positif terhadap rekan kerja. B. Saya akan memberikan apresiasi positif kepada rekan kerja yang memang progresnya luar biasa. C. Saya akan memberikan apresiasi sekedarnya. Jika baik, saya katakan baik. Jika tidak, saya katakan tidak. D. Saya jarang memberikan apresiasi kepada rekan kerja, kecuali memang luar biasa. E. Saya akan memberikan apresiasi kepada rekan kerja. Jawaban yang paling tepat adalah ya, A. Saya mudah melakukan apresiasi positif terhadap rekan kerja. Oke, kita lanjut ke soal nomor selanjutnya, yaitu soal nomor 9. Apakah Anda merasa sulit meminta tolong pada seorang teman untuk melakukan sesuatu untuk Anda? A. Merasa sulit karena tidak ingin memberatkan orang lain atas tugas saya. B. Jika dalam kondisi benar-benar mendesak, saya akan meminta tolong pada orang lain. C. Tergantung situasi urgensi. Terkadang saya minta tolong, terkadang tidak, jika tidak dibutuhkan. D. Jarang meminta tolong karena tugas tersebut sudah menjadi tanggung jawab saya. E. Selalu minta tolong meski tugas tersebut sudah menjadi tanggung jawab saya. Jawaban yang paling tepat adalah ya, D. Jarang meminta tolong karena tugas tersebut sudah menjadi tanggung jawab saya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. Bagaimana pendapat Anda tentang pencapaian target tim Anda dan individu? A. Target tim individu tercapai, maka target tim akan tercapai. B. Target tim utama, meskipun target individu tidak tercapai. C. Sebisa mungkin, kedua target tercapai, meskipun tidak bisa mencapai 100%. D. Mencapai target tim dulu, lalu menyelesaikan target individu. E. Hanya mendahulukan target tim, jika waktu cukup baru mengerjakan target individu. Jawaban yang paling tepat adalah ya, D. Mencapai target tim dulu, lalu menyelesaikan target individu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 11. Apakah Anda bersikeras agar orang lain melakukan pembagian tugas secara adil?
A. Tergantung hal tersebut dapat ditoleransi atau tidak. B. Jelas karena keadilan adalah utama dan mutlak. C. Tidak masalah jika kedua pihak puas walaupun bukan dalam posisi adil. D. Tidak masalah walaupun tidak adil, proporsinya cukup dan dapat berjalan dengan baik. E. Jelas karena keadilan adalah yang utama. Jawaban yang paling tepat adalah ya, B. Jelas karena keadilan adalah utama dan mutlak. Oke, kita lanjut ke soal nomor 12. Apa yang Anda lakukan dalam sebuah diskusi dengan kelompok kecil teman-teman Anda sekantor? A. Saya selalu aktif berpendapat dan mengarahkan teman-teman untuk aktif juga. B. Jika perlu bicara, maka saya ungkapkan. Jika tidak, maka saya cukup mendengar. C. Saya menjadi pengamat sejenak, kemudian aktif berpendapat. D. Saya lebih banyak diam dan berbicara sekedarnya. E. Saya aktif berpendapat dan mengarahkan teman-teman untuk mengikuti pendapat saya. Jawaban yang paling tepat adalah A. Saya selalu aktif berpendapat dan mengarahkan teman-teman untuk aktif juga. Oke, kita lanjut ke soal nomor 13. Untuk mencapai tujuan kelompok yang telah ditetapkan, saya akan A. Tidak mempermasalahkan apakah orang lain mau bekerja dengan baik atau tidak. B. Mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika situasi memungkinkan. C. Mendorong orang lain bekerja dengan baik jika diperlukan. D. Menstimulasi orang lain untuk mau bekerja dengan baik. E. Mengajak orang lain bersama-sama untuk bekerja dengan baik. Jawaban yang paling tepat adalah ya, D. Menstimulasi orang lain untuk mau bekerja dengan baik. Menstimulasi atau mendorong orang lain untuk mau bekerja dengan baik. Oke, kita lanjut ke soal nomor 14. Saya tergolong orang yang kreatif karena saya A. Mampu menyelesaikan berbagai tugas sulit dalam waktu yang singkat. B. Senang menghasilkan karya-karya intelektual yang bermanfaat. C. Memiliki cara pandang yang unik dan kontroversial. D. Mempunyai ide-ide baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya. E. Senang menghasilkan karya-karya baru. Jawaban yang paling tepat adalah ya, B. Senang menghasilkan karya-karya intelektual yang bermanfaat. Oke, kita lanjut ke soal nomor 15. Anda adalah karyawan yang memiliki kompetensi di bidang pemasaran dan dipercaya untuk memimpin tim yang kurang produktif. Usia mereka jauh lebih tua daripada Anda. Bagaimana strategi Anda? A. Memaksa anggota tim untuk mengikuti kehendak Anda. B. Mengevaluasi kinerja tim dan mendorongnya untuk berubah. C. Mengambil alih tanggung jawab tim sebagai tanggung jawab. D. Menggunakan cara baru sesuai kemampuan Anda. E. Mendiskusikan apa hambatannya selama ini dan mencari solusi bersama serta mengevaluasi secara rutin. Jawaban yang paling tepat adalah ya, E. Mendiskusikan apa hambatannya selama ini dan mencari solusi bersama serta mengevaluasi secara rutin. Oke, kita lanjut ke soal nomor 16. Anda mendapat klien yang sangat kritis terhadap hasil kerja Anda. Menghadapi klien tersebut, A. Bersedia memenuhi semua permintaan sehingga dapat memuaskan klien. B. Bernegosiasi dengan klien bahwa tidak semua permintaannya dapat dipenuhi. C. Melaporkan sikap klien tersebut kepada atasan. D. Meminta atasan untuk menambah pegawai yang dapat membantu klien tersebut. E. Meminta atasan untuk menambah pegawai khusus. Jawaban yang paling tepat adalah ya, B. Bernegosiasi dengan klien bahwa tidak semua permintaannya dapat dipenuhi. Oke, kita lanjut ke soal nomor 17. Saya mampu menuntaskan tugas sebelum batas waktu yang ditetapkan. Saya memiliki waktu senggang pada jam kerja. Biasanya waktu tersebut digunakan untuk A. Membaca buku-buku yang dapat mendukung pekerjaan saya. B. Menawarkan bantuan kepada rekan kerja. C. Meneliti kembali hasil pekerjaan saya. D. Bersosialisasi dengan rekan-rekan sekantor. E. Bersosialisasi dengan rekan-rekan dari tim berbeda. Jawaban yang paling tepat adalah
Ya, A. Membaca buku-buku yang dapat mendukung pekerjaan saya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 18. Perhatikan unsur pekerjaan berikut ini. A. Direktur utama, B. Mandor, C. Pengawas lapangan, D. Kepala bagian, E. Supervisor, F. Dewan direksi. Yang merupakan bagian dari lower management yaitu A. B. D. F, B. A. B. C, C. B. C. E, D. B. C. D, E. C. E. F. Jawaban yang paling tepat adalah yang merupakan bagian dari lower management. Jawabannya adalah C, yaitu bagian B, C, E. Mandor, pengawas lapangan, lalu supervisor. Oke, kita lanjut ke soal nomor 19. Tingkat manajemen yang bertugas memimpin dan mengawasi tenaga-tenaga operasional adalah A. Organizing, B. Top Management, C. Lower Management, D. Middle Management, E. Personalia. Jawaban yang paling tepat adalah ya, C. Lower Management. Oke, kita lanjut ke soal nomor 20. Dapat menjalani hubungan baik antar anggota organisasi, struktur anggota dapat mengetahui tugas, kewajiban, dan tanggung jawabnya. Spesialisasi dalam melakukan tugas merupakan manfaat A. Coordinating, B. Planning, C. Organizing, D. Activating, E. Controlling. Jawaban yang paling tepat adalah ya, organizing. Oke, itu dia untuk kemampuan manajerial. Sekarang kita akan lanjut untuk kemampuan dari sosiokultural. Dalam kompetensi sosiokultural adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan. Kita masuk ke contoh soal dari kemampuan sosiokultural. Oke, soal nomor 21 dalam video ini pada bagian dari kemampuan sosiokultural yang disebut dengan pembangunan nasional yaitu A. Pembangunan untuk lebih maju, B. Pembangunan suatu negara, C. Pembangunan menyeluruh, D. Pembangunan yang berbudaya, E. Pembangunan sesuai kemampuan. Jawaban yang paling tepat adalah ya, D. Pembangunan yang berbudaya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 22. Kebudayaan nasional Indonesia berlandaskan pada A. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999, B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, C. Undang-Undang Dasar 1945, D. Pancasila, E. Ketetapan MPR. Jawaban yang paling tepat adalah ya, C. Undang-Undang Dasar 1945. Oke, kita lanjut ke soal nomor 23. Budaya lokal umum bersifat A. Tradisional, B. Klasik, C. Modern, D. Antik, E. Terbelakang. Jawaban yang paling tepat adalah ya, A. Tradisional. Oke, kita lanjut ke soal nomor 24. Pemecahan masalah dengan cara perundingan yaitu dengan metode A. Akomodasi, B. Kompromi, C. Kolaborasi, D. Kompetensi, E. Remisi. Jawaban yang paling tepat adalah ya, B. Kompromi. Oke, kita lanjut ke soal nomor 25. Yang termasuk unsur-unsur kebudayaan yaitu A. Peralatan, B. Bahasa dan tarian, C. Bahasa dan kesenian, D. Tempat wisata dan sistem keagamaan, E. Bangunan modern. Jawaban yang paling tepat adalah C. Bahasa dan kesenian. Oke, kita lanjut ke soal nomor 26 pada video ini pada kemampuan integritas. Pada bagian kemampuan integritas. Oke, soal nomor 26. Sifat utama yang saya miliki adalah A. Ulet, B. Berani, C. Jujur, D. Rajin, E. Disiplin. Jawaban yang paling tepat adalah
Ya, jujur. Jadi yang utama dalam sifat seseorang adalah sikap jujur. Oke, kita lanjut ke soal nomor 27. Manakah yang akan Anda dahulukan? Menyelesaikan tugas hari ini terlebih dahulu atau melaksanakan perintah untuk mewakili atasan menghadiri undangan rapat dinas? A. Menyelesaikan tugas dulu karena mendesak. B. Melaksanakan tugas atasan terlebih dahulu. C. Menyelesaikan tugas dahulu karena tugas itu menarik bagi saya. D. Menyelesaikan tugas dulu meski sangat terlambat memenuhi undangan tersebut. E. Saya akan menuruti atasan karena sedang mengerjakan tugas penting. Jawaban yang paling tepat adalah ya, B. Melaksanakan tugas atasan terlebih dahulu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 28. Anda secara sukarela memberikan informasi atau opini dalam diskusi dengan orang-orang yang tidak Anda kenal dengan baik. A. Ya, karena mereka orang terdekat dengan saya dan saya percaya. B. Tergantung seberapa dekat, mungkin untuk keluarga dan sahabat saja. C. Melihat kondisi dahulu, seberapa dekat dan seberapa penting informasi tersebut. D. Selalu menyimpan opini tersebut untuk kepentingan bersama. E. Selalu menyimpan opini tersebut untuk kepentingan sendiri. Jawaban yang paling tepat adalah ya, C. Melihat kondisi dahulu, seberapa dekat dan seberapa penting informasi tersebut. Oke, kita lanjut ke soal nomor 29. Anda akan ditugaskan ke daerah yang sama sekali baru dan belum mengenal daerah tersebut dalam waktu yang relatif lama. Apa yang Anda lakukan? A. Menolak dengan tegas tugas tersebut karena kurang yakin dapat bertahan di daerah itu. B. Langsung menerima tugas tersebut karena Anda suka menerima tantangan. C. Menerima tugas tersebut untuk mencari informasi tentang daerah tersebut. D. Menerima tugas tersebut dengan mengajukan syarat-syarat tertentu. E. Menolak tugas tersebut karena kurang yakin dapat bertahan di daerah itu. Jawaban yang paling tepat adalah ya, C. Menerima tugas tersebut mencari informasi tentang daerah tersebut. Oke, kita lanjut ke soal nomor 30. Rekan saya meminta saya untuk memalsukan tanda tangan presensi. Sikap saya, A. Menuruti rekan karena dia sahabat yang baik. B. Menolaknya dan membiarkan presensi kosong. C. Mengingatkan teman dan berterus terang tidak mau melakukan kecurangan. D. Melaporkan pada atasan agar menegurnya. E. Meminta rekan lain untuk memalsukan tanda tangannya. Jawaban yang paling tepat adalah ya, C. Mengingatkan teman dan berterus terang tidak mau melakukan kecurangan. Oke, itu merupakan contoh soal dari kemampuan integritas dalam seleksi P3K. Oke, kita lanjut untuk kemampuan, yaitu kemampuan teknis. Kemampuan teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur secara spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Oke, kita langsung saja masuk ke contoh soal kemampuan teknis, yaitu nomor 31 dalam bagian kemampuan teknis dalam video ini. Nomor 31, yang tidak termasuk media cetak adalah A. Poster, B. Folder, C. Video, D. Brosur, E. Pamflet. Jawaban yang paling tepat adalah ya, video. Oke, kita lanjut ke soal nomor 32. Bahan media tercetak manual adalah A. Kertas gambar, B. Palet, C. Penggaris mika, D. Kuas, E. Tinta. Jawaban yang paling tepat adalah ya, A. Kertas gambar. Oke, kita lanjut ke soal nomor 33. Teaching aids adalah A. Alat bantu mengajar, B. Dasar mengajar, C. Pengajar, D. Simulasi, E. Demonstrasi. Jawaban yang paling tepat adalah A. Merupakan alat bantu mengajar. Oke, kita lanjut ke soal nomor 34. Anatomi desain poster yang memuat judul adalah A. Artikel, B. Heading, C. Ilustrasi, D. Tema, E. Topik. Jawaban yang paling tepat adalah ya, B. Heading. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya, nomor 35. Behavior teori adalah A. Teori sikap, B. Teori ilmu, C. Teori tingkah laku, D. Ilmu politik, E. Teori kasus. Jawaban yang paling tepat adalah ya, C. Teori tingkah laku. Oke, demikian teman-teman untuk video kali ini.
Untuk video selanjutnya, silakan teman-teman request di kolom komentar supaya kita bisa membahasnya di video selanjutnya. Requestan terbanyak nanti akan saya buatkan videonya. Oke, saya ingatkan kembali supaya tidak ketinggalan informasi dan soal-soal tentang CPNS dan P3K, silahkan subscribe channel ini. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.